Menurut tafsir Jalalain, Al-Asbat adalah anak-anak Nabi Yakub, yaitu 12 putra yang menjadi asal mula 12 suku Bani Israel, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya. Dalam tafsir Syawi, dijelaskan bahwa dari ayat ini disimpulkan kalau mereka, yakni Yusuf dan semua saudaranya, adalah para nabi, dan ini adalah pendapat yang kuat. Adapun kisah-kisah dalam surah Yusuf yang tampak menunjukkan hal yang tidak sesuai dengan sifat kenabian, semuanya ditakwil sebagai tindakan yang dilakukan berdasarkan perintah Allah secara batin, sebagaimana tindakan Nabi Khidir yang membunuh anak kecil atas perintah Allah. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Qul dawa sira lahum maring kufar ya Muhammad tuhe Muhammad. Amanna billahi ing dawuh amanna billahi ila akhiri. Amanna iman ingsun billahi kelawan Allah. Wa malan barang unzila kang den turunake apa malena ing atase ingsun. Wa malan barang unzila kang den turunake apa ma ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim. Wa Ismail lan Nabi Ismail wa Ishaq lan Nabi Ishaq. Wa Yaqub lan Nabi Yaqub wal asbadi lan pira-pira turunane Yaqub. Auladi tegese pira-pira anake Nabi Yaqub. Wa ma lan barang utia kang den paringi ing sapa Musa Nabi Musa wa Isa lan Nabi Isa. Wan nabiyuna lan pira-pira nabi min rabbihim saking pangerane nabiyin. La nufariqu ora bedakake ingsun baina ahadin ing dalem antarané wong suci minhum kang tetep saking nabiyin. Bitasdiqu kelawan benerake wa takdzibi lan nggorohake. Wa nahnu lan utawi ingsun lahu maring Allah iku muslimuna wong kang Islam. Mukhlisuna tegese wong kang murnekake krana Allah fil ibadati ing dalem ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan mengkaji satu ayat yang sebenarnya bisa kita sebut sebagai deklarasi identitas seorang muslim. Ini merupakan kelanjutan logis dari ayat sebelumnya. Jika ayat 81 sampai 83 berbicara tentang perjanjian para nabi, maka ayat 84 adalah ikrar kesetiaan yang harus diucapkan oleh Rasulullah dan umatnya sebagai bukti pelaksanaan perjanjian tersebut. Mari kita uraikan dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Kita niati kajian ini untuk tholabul ilmi, untuk mencari ridho Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah. Allah membuka ayat ini dengan firman-Nya, "Qul katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad." Di sini ada pesan besar. Ketika Allah menyuruh Nabi dengan kata kul, katakanlah, itu berarti iman bukan hanya perkara yang diam di dalam hati. Ada saat di mana iman harus diucapkan, ditampilkan, dan dideklarasikan. Khususnya kepada ahli kitab saat itu, Allah memerintahkan Nabi untuk menyatakan sikap Islam secara terang dan berani. Ini adalah deklarasi terbuka. Inilah posisi kami. Inilah keyakinan kami. Selanjutnya, ayat dilanjutkan dengan kalimat, Amanna billahi wa ma unzila alaina. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Dua poin penting di sini. Satu, pondasi keimanan adalah Allah. Semua dimulai dari tauhid. Kita beriman kepada Allah dulu sebelum apapun. Dua, standar kebenaran umat Islam adalah Al-Quran. Ketika Allah menyebut apa yang diturunkan kepada kami, ini menunjuk kepada Al-Quran. Dan menariknya, Al-Quran disebut sebelum kitab-kitab Nabi terdahulu. Itu menandakan bahwa kacamata umat Islam dalam memahami agama-agama sebelumnya adalah Al-Quran, bukan sebaliknya. Selanjutnya, Allah menyebut lagi, وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ.
Dan kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Al-Asbat. Ini adalah penyebutan nama-nama besar. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Al-Asbat. Menurut tafsir Jalalain, Al-Asbat adalah anak-anak Nabi Yakub, yaitu 12 putra yang menjadi asal mula 12 suku Bani Israel, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya. Dalam tafsir Syawi, dijelaskan bahwa dari ayat ini disimpulkan kalau mereka, yakni Yusuf dan semua saudaranya, adalah para nabi, dan ini adalah pendapat yang kuat. Adapun kisah-kisah dalam surah Yusuf yang tampak menunjukkan hal yang tidak sesuai dengan sifat kenabian, semuanya ditakwil sebagai tindakan yang dilakukan berdasarkan perintah Allah secara batin, sebagaimana tindakan Nabi Khidir yang membunuh anak kecil atas perintah Allah. Nabi Khidir berkata, "Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri." Al-Kahfi ayat 82. Yang menarik, dengan menyebut nama-nama ini secara lengkap, Allah ingin menegaskan bahwa Islam tidak lahir dari ruang kosong. Islam adalah kelanjutan wahyu dari satu keluarga besar, jalur Ibrahim, Ishak, Yakub yang nanti melahirkan bangsa Bani Israel, dan jalur Ibrahim Ismail yang menjadi asal-usul bangsa Arab, lalu dari keturunan Nabi Ismail lahirlah Nabi Muhammad SAW. Artinya, akar wahyu kita sama, titik temunya pada Nabi Ibrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah melanjutkan dengan menyebut dua nabi besar lagi, "Wama utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim." Dan kami beriman pada apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Musa dan Isa sengaja disebut secara khusus karena mereka adalah tokoh utama bagi Yahudi dan Nasrani. Maksudnya apa? Islam tidak menutup diri dari wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kita beriman kepada Taurat asli, Injil asli, dan seluruh mukjizat yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya Allah berfirman, "La nufarriqu bina ahad minhum." Tidaklah kami beda-bedakan seorang pun di antara mereka. Menurut Jalalain, maknanya adalah tidak membenarkan sebagian nabi dan mendustakan sebagian lainnya. Inilah yang membedakan Islam dari keyakinan umat sebelumnya. Yahudi membenarkan Musa, tapi menolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nasrani membenarkan Nabi Isa dan Nabi Musa, tapi menolak Muhammad. Sementara Islam berkata, kami membenarkan semuanya, tanpa terkecuali. Karena kalau kita menolak satu nabi saja, berarti kita merusak rantai wahyu itu sendiri. Selanjutnya ayat ditutup dengan, "Wa nahnu lahu muslimun," dan kami berserah diri kepadanya. Menurut Jalalain, maknanya adalah mukhlisun fil ibadah, yang ikhlas dalam ibadah. Ini penting sekali. Islam di sini bukan sekadar status KTP, bukan sekadar agama yang dipilih, tapi sikap hati, ibadahnya ikhlas, ketundukannya penuh, tidak menyekutukan Allah, loyalitas hanya kepada Allah. Inilah gambaran Muslim sejati menurut Al-Quran. Sahabat sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang Muslim tidak boleh terputus dari sejarahnya. Ketika Allah menyebut nama-nama para nabi, dari Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, hingga Musa dan Isa, itu menunjukkan bahwa agama kita bukan muncul tiba-tiba. Islam adalah kelanjutan dari perjuangan panjang para nabi terdahulu. Maka tugas kita adalah menghargai sejarah itu, memahami bahwa apa yang kita miliki sekarang adalah hasil estafet kebaikan dari generasi sebelumnya. Jangan sampai kita menjadi hamba yang lupa asal-usul kebaikannya. Ayat ini juga mengajak kita bersikap objektif dalam menerima kebenaran. Prinsip La Nufarik mengajarkan bahwa kebenaran harus diterima dari manapun asalnya, selama datang dari Allah. Jangan sampai kita menolak sesuatu yang benar hanya karena tidak cocok dengan siapa yang menyampaikannya. Inilah cara beragama yang adil dan jauh dari fanatisme golongan. Di waktu yang sama, Allah mengingatkan kita agar tidak beragama secara pilih-pilih. Seperti sebagian umat terdahulu yang menerima satu nabi lalu menolak nabi lain, kita pun tidak boleh hanya mengambil bagian agama yang ringan dan meninggalkan bagian yang berat. Islam harus dijalani secara menyeluruh, apa adanya, bukan sesuai selera kita. Kemudian Allah membuka ayat ini dengan kata kul, katakanlah. Ini adalah dorongan untuk berani menyatakan identitas. Menjadi muslim bukan sesuatu yang harus disembunyikan atau dibuat samar. Nyatakan dengan santun namun tegas bahwa kita beriman kepada Allah dan wahyunya. Jaga identitas itu dengan penuh percaya diri. Dan makna kata muslimun dalam tafsir Jalalain memberi tekanan khusus. Seorang muslim sejati adalah orang yang ikhlas dalam ibadahnya.
Jadi inti dari semua ketaatan kita adalah hati yang bersih, niat yang murni. Banyak ibadah tidak ada artinya kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya. Maka sambil memperbanyak amal, perbaikilah niat. Penyebutan para nabi dari berbagai keturunan juga mengajarkan bahwa semua bangsa sama di hadapan Allah. Tidak ada ruang untuk merendahkan suku atau ras tertentu. Yang membuat seseorang mulia hanyalah ketakwaannya, bukan asal-usulnya. Dan untuk menghidupkan semua pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, mulailah dari hal kecil yang sederhana namun kuat pengaruhnya. Perbarui niat setiap memulai aktivitas. Bisikan dalam hati, "Ya Allah, aktivitas ini aku lakukan sebagai bentuk ketundukan kepadamu. Aku mengikuti jejak Rasulmu dan lindungi hatiku agar tetap ikhlas. Tiada daya dan upaya melainkan atas pertolonganmu." Dengan niat seperti itu, hidup bukan hanya berjalan tapi berpahala. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.